Warahmatullahi wabarakatuh. Hi today, are you fine? Ya, saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Masih chapter 5 untuk kelas 7 SMP Radit Solihin bersama Pak Endang Herdiana. Kemarin kita telah membahas family members di chapter 5 ini. Maka pada bagian kedua ini Bapak ingin mengulang lagi tentang simple present tense yang ada di chapter 5, dan nanti ada sedikit kosakata yang perlu kalian ketahui yang ada di chapter 5. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung pada simple present tense. Simple present tense that we use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Jadi simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Regularly sudah menjadi kebiasaan. Dan pada simple present tense ini kita menggunakan rumus yang biasa ada pada simple present tense. Perhatikan rumus yang biasa digunakan dalam simple present tense. Untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau dalam bahasa Inggris disebut verb 1. Ya, verb 1. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Ada juga verb ing. Nah, kita menggunakan kata dasar verb 1. Rumusnya adalah subject, verb, dan sisa kalimatnya ya. Biasanya berupa keterangan atau objek. Untuk subjek yang terdiri dari I, you, they, we, I, you, they, we. Pada verb pertamanya itu tidak mengalami perubahan. Ingat, untuk subjek I, you, they, we, verbnya tidak mengalami perubahan. Seperti I go to the school by bus, you go to the school by bus, dan seterusnya. Sedangkan untuk orang ketiga yang kita bicarakan, orang ketiga tunggal, seperti she, he, or it, maka verbnya mengalami perubahan. Simpelnya menggunakan s, ya, ditambah s. Tapi tergantung dari kata dasarnya, akhiran kata dasarnya. Dalam go, maka ditambah bukan hanya s, ada huruf e-nya juga. She goes to the school by bus. Nah, untuk lebih memahami perubahan ini,
nanti kita bahas. Oh ya, untuk mengulangi perubahan ini kita bahas ya, yaitu penambahan huruf S pada she, he, it dalam simple present tense, yaitu ada 3 kaidah. Kaidah pertama, untuk kata kerja yang berakhiran O, H ya, she dan H, CH dalam bahasa Indonesia, atau S dan H, X atau Z, ditambahkan huruf E dan S. Seperti yang ber-O ya, yang berakhiran O, go, jadi goes. Yang berakhiran C dan H, H ya, cat, catches ya, ada huruf E-nya. Wash, washes. Kiss, kisses. Box, boxes. Ini huruf X ya, huruf X. Box, boxes. Fix, fixes. Dan kaidah kedua, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan Y atau U, Y, maaf, yang berkonsonan Y, yang berakhiran konsonan Y, hilangkan huruf Y-nya atau Y-nya, ditambah dengan IES, is, carries, studies, worries, marries. Dan kaidah ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran vokal, akhirannya vokal dan Y, cukup ditambah S saja. Plays, says, enjoys. Nah, itu merupakan kaidah yang penggunaan huruf S pada she, he, it dalam kalimat simple present tense ya. Nah, pada kalimat simple present tense, Bapak ingin menyebutkan beberapa kaidah atau rumus yang biasa digunakan dalam simple present tense. Simple present tense afirmatif atau lebih dikenal simple present tense yang positif, untuk verb yang menggunakan verb one ya, subject plus verb one atau verb dasar plus object. Jadi verb one itu biasa juga dalam bahasa Indonesia verb dasar. Contohnya, subjeknya karena di sini she reads his stories book every day. Nah, verb one-nya ini kenapa huruf S sudah Bapak sebutkan tadi? Karena orang ketiga ya. Sedangkan untuk yang they tidak. They watch new movies every Sunday. Dan yang ada yang rumus kedua, bila mana tidak terdapat kata kerja. Rumus kedua untuk simple present tense afirmatif atau positif ya, yang tidak terdapat kata kerja. Dalam bahasa Inggris, setiap sentence atau setiap kata, setiap kalimat harus mengandung kata kerja. Maka untuk kalimat yang tidak ada kata kerja, seperti kalimat dia seorang dokter, itu kan tidak ada kata kerja, maka dibantu dengan to be. Dalam present tense to be-nya adalah is, am, are, tergantung dari subjeknya ya, tergantung dari subjeknya. Kalian sudah belajar subjek tersebut, bisa dilihat-lihat lagi di kamus di buku-buku kalian atau di web di Google ya, tentang penggunaan is, to be, is, am, are dalam simple present tense. Contohnya adalah Mr. Khalid is an civic teacher. Di sini tidak ada
kata kerjanya, maka dibantu oleh kata kerja bantu yang disebut to be. Mr. Khalid is a civic teacher. Nah, ini menyatakan bahwa Pak Khalid adalah seorang guru PKN ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini positif, jadi subjek, verb pertama sama objek. Sedangkan untuk yang tidak terdapat kata kerja, maka kata kerjanya diganti dengan to be, is, am, are ya. Selanjutnya, bagaimana dengan simple present tense negatif? Dalam simple present tense negatif, maka ada kaidah bahwasannya untuk yang mengandung kata kerja, maka ada to be ya. Ada kita menggunakan don't sama doesn't ya. Yang don't itu untuk I, we, they. Sedangkan untuk doesn't, she, he, it. Contohnya, she doesn't read Harry Potter book every day. Atau boleh kalian tidak menyingkatnya. She does not read Harry Potter book every day. Sedangkan untuk they, contohnya, they don't watch new movies every Sunday. Nah, ketika menggunakan verb yang ada not-nya negatif, maka verb kata kerjanya tidak ditambahkan s atau eis. Sedangkan untuk yang negatif tetapi tidak ada terdapat kata kerja, maka tubuhnya ada is, am, are, ada kata kerja bantu. Setelahnya baru diletakkan not. Contohnya, Mr. Khalid is not an English teacher. Pak Khalid bukan seorang guru bahasa Inggris. Kemudian simple present tense interrogative. Simple present tense interrogative adalah simple present tense yang merupakan kata tanya. Bagaimana caranya? Atau kalimat tanya, yaitu dengan meletakkan do atau does di depan sebelum subjek. Contohnya, does she read history book? Kalau positifnya, she does not, negatifnya ya, she does not read history book. Kalau positifnya tentu tidak ada does-nya ya, she read history book aja. Bisa diperhatikan rumusnya, do, does plus subject plus verb 1 baru kemudian objek. Contoh yang kedua adalah yang menggunakan do. Do they watch new movie every day? Apakah mereka melihat film yang baru setiap hari? Dan do, contoh yang kedua untuk yang menggunakan do you play basketball every morning? Apakah kalian bermain basket setiap pagi? Nah, harus diingat kembali, do itu digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Sedangkan does digunakan jika subjeknya adalah berbentuk orang ketiga, she, he, it. Apabila kata kerja verb berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan kata do atau does. Artinya,
Kalau menggunakan to be berarti tidak ada kata kerja. Seperti is Mr. Khalid an English teacher? Ya, di situ tidak ada kata kerja. Maka balik lagi ke to be yang is, are sama am ya. Are you a new staff of Holiday in Bandung? Are they football fans of Al Ahli Qatar? Nah, di sini peletakannya sama dengan yang do sama does ketika dalam kata kerja. Itu to be berada di depan. Seperti halnya do sama does dalam kata tanya ya. Dalam kata tanya. Kalimat tanya maksudnya. Bapak mengingatkan kembali penggunaan kata kerja present simple present tense ini digunakan, diingatkan kembali, yaitu tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Untuk lebih detailnya penggunaan simple present tense ini kalian bisa baca-baca di buku atau di website tentang bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak ingin memperkenalkan personal information. Dalam personal information ini, seperti halnya KTP yang di situ terdapat data pribadi ya. Person itu seorang ya. Information. Jadi informasi seorang, di situ ada KTP, kartu library card. Library card ini adalah kartu perpustakaan. Ada perfect ID card ya. Kalau perfect ID card ini mungkin seperti kartu berobat atau ya, kartu ke dokter, kartu mungkin ya. Bapak kurang paham ya, kan ada perfect ID card. Cuman di situ ada keterangan ya, ada personal informationnya ya. Namanya Jessica Malone ya. Di situ ada alamatnya, ada jenis kelamin, ada berat badannya, weight, height ya. Di situ menggunakan pound kayaknya ya. Nah, itu tinggi, weight, berat badan. Ada catatan di situ, addicted to peanut butter. Dia tidak bisa memakan peanut butter, dia alergi ya. Dan yang mau kena community public library district. Ada library card, ada usia, ada alamat. Itu ya, ada name, age, address. Nama, age itu usia, address itu alamat. Dan yang terakhir dari pelajaran chapter 5 ini adalah terdapat beberapa vocabulary tambahan yang bisa kalian untuk diketahui, yaitu vocabulary orang di sekitar kita ya, tentang pekerjaan terutama ya. Ada classmate, ini disebut juga pekerjaan itu occupation ya, occupation. Ada classmate ini teman sekelas. Security guard, kalau di security guard satpam ya bahasa sehari-harinya. Caretaker ya, caretaker. Ada neighbor. Classmate, a security guard, seorang security,
caretaker. Caretaker itu yang merawat ini ya, eh, perawatan lah ya, perawatan bangunan gitu ya. Sama neighbor. Neighbor ini tetangga, dibacanya neighbor ya. Tetangga, tetangga. Tahu ya tetangga ya. Kamu ada sebelah rumah sebelah kamu, berarti itu tetangga kamu yang tidak jauh dari rumah kamu. Demikian pelajaran bahasa Inggris. Nanti insya Allah Bapak kasih tugas. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dijawab lewat WA. Dibaca-baca bukunya, yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.